Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 149. Penembak jitu biasanya mengintai di lokasi yang ditentukan sebelum fajar dan mengambil tindakan setelah fajar. Karena jarak pandangnya bagus di siang hari dan targetnya terlalu besar, maka mudah ditemukan oleh musuh. Sebaliknya, tidak mudah ditemukan pada malam hari. Truk itu berhenti 5 km dari ngarai. Lian dan rombongan memiliki dua tujuan utama. 1. Istirahat di tempat. Kedua, pengintaian. Dapat dikatakan bahwa pengintaian berada di atas istirahat. Sebuah drone kecil terbang keluar dari truk, dan rekaman yang ditangkap kamera dikirim langsung ke laptop, sehingga Ang Li dan yang lainnya dapat menyelesaikan misi tanpa mengambil risiko. Medan dan bentang alam yang ditangkap oleh drone di sepanjang perjalanan akan diingat oleh Ang Li dan lainnya. Mana yang cocok untuk penyergapan, mana yang cocok untuk bersembunyi, di mana terdapat musuh, rute mana yang cocok untuk mundur, dan lainnya. Semuanya harus direncanakan agar memiliki peluang menang yang lebih besar selama pertempuran. Drone itu segera tiba di atas ngarai. Hampir 60 musuh hampir mempersenjatai ngarai. Musuh menempati berbagai titik tinggi dan medan yang menguntungkan, dan daya tembak mereka lebih kuat dari apa yang dikatakan para tahanan. Pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang dalam serangan paksa. Ini Mueller, kata Ali sambil menunjuk ke layar. Adegan itu terhenti di Mueller. Orang ini sepertinya tidak mengambil pelajaran apapun. Dia berbicara dengan seorang pria parubaya yang mengenakan seragam kamuflase dan menunjuk ke sekeliling dari waktu ke waktu. Pria parubaya harus menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran. Dia akan menyesuaikan penempatan pasukan sesuai dengan kebutuhan Mueller dari waktu ke waktu. Tak jauh dari keduanya terdapat peralatan pertambangan berbagai ukuran. Beberapa peralatan tersebut belum sempat dibuka dan dikirim ke sini bersama dengan kotak kayunya untuk diangkut. Apakah kamu punya rencana pertempuran? Instruktur Mali bertanya tanpa ekspresi. Pertahanan musuh bisa dikatakan serba bisa, dan Lian serta yang lainnya semuanya merupakan penembak jitu yang jago dalam serangan jarak jauh. Jika misinya hanya untuk berburu beberapa target, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Tetapi tugasnya adalah merebut kembali peralatan tersebut, dan kekuatan hanya 4 orang tampaknya tidak cukup. Mereka menggunakan penutup kegelapan untuk mendekati sasaran, dan kemudian menembak beberapa penjaga, tetapi segera ditemukan dan dibombardir oleh tembakan artileri, dan sisa pertempuran tidak mungkin untuk dilawan. John berkata, jika kita memiliki bala bantuan, kita hanya perlu melakukan serangan tembakan udara terhadap musuh, dan kemudian hanya sedikit dari kita yang dapat melakukan eliminasi yang ditargetkan. Ini adalah metode tempur khas Amerika, dengan pengeboman dari udara terlebih dahulu dan kemudian pembersihan dari darat. Kalau begitu, perlengkapannya juga akan diledakkan. John mengulurkan tangan dan menggaruk kepalanya, karena tidak memikirkan masalah ini sebelumnya. Instruktur, saya pikir kita harus memancing mereka keluar. Jawab Lian setelah berpikir dengan hati-hati. Mata instruktur Mali berbinar. Saran Ang Li bertepatan dengan hidupnya. Lian mengeluarkan peta itu dan meletakkannya rata di tanah, menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari ngarai dan berkata, Instruktur, kita dapat menyiapkan penyergapan di sini terlebih dahulu, dan kemudian memancing musuh ke sini untuk melenyapkannya dalam satu waktu. Jatuh. Instruktur Mali mengangguk. Ketika Mali baru saja menggunakan drone untuk melakukan pengintaian, dia secara khusus mengamati daerah tersebut. Medannya rumit dan merupakan tempat yang bagus untuk penyergapan. Tanpa banyak berpikir, Mali segera mengadopsi rencana pertempuran Ang Li dan memerintahkan, istirahat dulu dan mulai mengambil tindakan setelah malam. Ya, semua orang menjawab. Kami sudah tidur tadi malam, dan akan segera terjadi pertempuran besar dengan musuh, jadi tidak ada yang merasa mengantuk. Mengambil kesempatan ini, Lian dan yang lainnya menyekat senjata dan perlengkapan mereka lagi sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik dalam pertempuran. Saat itu hampir tengah hari, dan instruktur Mali, yang menggunakan drone untuk memantau ngarai, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, sepertinya kita harus bertindak terlebih dahulu. Drone tersebut menangkap 5 kendaraan angkut besar yang melaju ke ngarai, dan musuh mulai memuat peralatan ke dalam kendaraan tersebut. Setelah semua peralatan dimuat dan diangkut, rencana tempur Lian dan yang lainnya akan gagal total. Tindakan. Perintah instruktur Mali. Beroperasi pada siang hari sangat berbahaya bagi penembak jitu. Untungnya, Lian dan beberapa orang lainnya memiliki drone untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu guna memastikan keselamatan selama bergerak. Setengah jam kemudian, Ang Li, John, dan Ali tiba di titik penyergapan yang telah ditentukan, menanam ranjau, bom yang dikendalikan dari jarak jauh, dan bahan peledak lainnya di jalan, dan kemudian masing-masing menemukan bunker untuk mengintai. Nomor 1 sudah siap. Nomor 2 sudah siap. Nomor 3 sudah siap. Laporan dari musuh Lian dan 3 orang lainnya datang dari komunikator. Karena jumlah orang yang terbatas, Lian dan ketiganya harus bertarung secara mandiri, bersembunyi di 3 arah berbeda untuk melakukan cross-cover sniping. Saya akan memancing musuh, dan terserah Anda, kata instruktur Mali. Instruktur. Lian memanggil dengan suara rendah. Apa yang terjadi?
Instruktur Mali bertanya. Hati-hati. Bertindak sebagai umpan adalah hal yang sangat berbahaya. Kegagalan dalam misi berarti instruktur Mali akan mati di tangan musuh. Instruktur Mali terdiam selama 2 detik lalu berkata, saya tahu, kalian bertiga juga. Hati-hati dengan penembak jitu musuh. Mueller duduk di tenda, menatap seorang pria muda berjas yang sedang menjalankan laptop. Semenit kemudian, pria berjas itu mengangkat kepalanya dan berkata, transfer berhasil. Mueller berdiri dan memeriksa sendiri rekeningnya dan berkata dengan agak tidak senang, angkanya sepertinya tidak benar. Pria berjas itu tersenyum dan berkata, Tuan Mueller, Anda tahu kumpulan barang ini sangat sulit. Bisa dikatakan tidak ada yang mau mengambil alih. Kami bersedia membayar dan Anda harus berterima kasih kepada kami daripada mengkhawatirkan jumlah uangnya. Bajingan. Mueller mengeluarkan pistolnya, memasukkannya dan mengarahkannya ke kepala lawan. Pria berjas itu buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Mueller, saya hanya pekerja paruh waktu. Membunuh saya tidak akan ada gunanya bagi Anda. Tidak ada yang berani mencuri uangku. Kata Mueller dengan marah. Pria berjas itu berkata sambil tersenyum, Tuan Mueller, jika Anda benar-benar menginginkan uang, saya dapat menunjukkan jalannya. Ke arah mana? Tanya Mueller. Pria berjas itu bertanya, Tuan Mueller, pernahkah Anda mendengar tentang forum kematian? Mueller mengerutkan kening, tampak bingung. Sepertinya Tuan Mueller sudah terlalu lama berada di sini dan bahkan tidak mengetahui topik terhangat saat ini, kata pria berjas itu dan mengetukkan jarinya pada keyboard. Mata Mueller langsung tertarik, apalagi saat melihat besarnya harga buronan Angli. Ternyata banyak sekali uang yang beredar di sekitar saya, tapi saya tidak mengetahuinya sama sekali. Bolehkah saya menghadiri acara ini? Mueller bertanya dengan penuh semangat. Pria berjas itu menjawab, hanya diatur bahwa Anda perlu membayar jaminan 1 juta, dan tidak ada batasan bahwa hanya 1 orang yang dapat berpartisipasi dalam satu waktu. Jika Anda ingin mendapatkan bounty, Anda harus lihat milik siapa peluru lebih cepat dan lebih akurat. Terima kasih. Mueller meletakkan pistolnya. Sama-sama, saya hanya seorang broker yang bekerja. Jika Tuan Mueller membutuhkan sesuatu di masa depan, kita bisa bekerja sama lagi, kata pria berjas itu sambil menutup laptopnya dan pergi. Bab 150. Senja. Semua peralatan di ngarai telah dimuat ke truk. Selain 2 pengemudi, masing-masing 5 kendaraan pengangkut juga memiliki 5 personel bersenjata lengkap dan pengawal. Ditambah dengan semua angkatan bersenjata di ngarai, jumlah orang ini pada dasarnya mencapai 100. Setelah istirahat sejenak, konvoi transportasi dimulai, dan mereka ingin pergi dari sini dalam kegelapan. Jalannya sempit dan konvoi hanya bisa bergerak seperti ular panjang. Ketika truk pengangkut pertama melaju keluar dari pintu masuk ngarai, tiba-tiba ditemukan bayangan hitam sedang menuju ke arahnya. Pengemudi buru-buru menyalakan lampu depan. Itu truk. Mata pengemudi hampir keluar dari kepalanya. Truk itu sedang menuju ke arahnya, jadi dia membunyikan klakson dengan kedua tangannya untuk memperingatkan pihak lain. Berbunyi. Truk tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, sehingga membuat pengemudinya sangat gugup dan segera menginjak rem. Pada saat yang sama, orang-orang bersenjata di truk pengangkut bereaksi dan menembaki truk tersebut dengan senjata mereka. Sayangnya, pantat truk menghadap mereka, dan kabin terlindungi oleh bagasi, sehingga peluru tidak dapat menembus dan melukai pengemudi. Ledakan. Terjadi ciuman mesra antara pantat truk dan bagian depan truk pengangkut. Kabin truk pengangkut rusak parah, dan kedua pengemudi tewas di tempat. Truk pengangkut pertama hilang, dan truk pengangkut di belakang juga tewas. Kecuali mobil pertama dapat dipindahkan, tidak ada mobil yang dapat meninggalkan ngarai. Setelah instruktur Mali berhasil, dia menjulurkan senapan otomatis keluar jendela dan melepaskan tembakan, kemudian menempatkan truk di gigi depan dan membiarkan truk melaju ke depan. Perubahan mendadak membuat semua musuh di ngarai gelisah. Mueller sangat gembira, dan dia segera menyadari bahwa penyerangnya adalah Lian dan partainya. Dia khawatir tentang bagaimana menemukan Lian, tapi sekarang dia sampai di depan pintunya. Keluarkan semua orang dan bunuh orang-orang itu. Perintah Mueller. Itu mungkin jebakan. Pemimpin tentara bayaran itu melangkah maju dan memperingatkan. Tentu saja Mueller menduga ini mungkin jebakan, tapi dia terlalu ingin mendapatkan bonus dari Lian, dan dia tidak peduli sama sekali dengan kematian tentara bayaran ini. Ada apa dengan jebakan itu? Jangan lupa aku membayarmu untuk apa. Selain itu, orang-orang itu hanya memiliki 4 orang terbaik, dan jumlah Anda lebih dari 10 kali lipat jumlah mereka. Apa kamu takut? Mueller terus merangsang saraf pemimpin tentara bayaran itu dengan kata-kata. Wajah pemimpin tentara bayaran itu berubah menjadi hijau dan merah, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk menghadapi orang-orang itu. Itu tentu saja bagus. Mueller mencibir dalam hatinya, dan memerintahkan penjaga keamanannya untuk sepenuhnya membantu tentara bayaran dalam pertempuran. Dia juga mengambil peralatan penembak jitu dan bersiap untuk membunuh Lian dengan tembakan dingin dari belakang. Konvoi angkutan besar tidak bisa meninggalkan ngarai, namun bukan berarti mobil kecil tidak bisa berangkat. Tak lama kemudian, truk pickup, kendaraan off-road, dan sepeda motor yang dipenuhi tentara bayaran dan satpam bergegas keluar. Senapan mesin berat, peluncur roket, del.
Orang-orang ini membawa semua senjata dan perlengkapan berat yang dapat mereka bawa. Karena mereka menghadapi penembak jitu, tidak ada cara lain selain menggunakan senjata untuk menekan mereka. Lian sedang berbaring di belakang bunker, mengenakan pakaian kamuflase, memegang teleskop di tangannya untuk mengamati situasi di depan. Dia telah bersembunyi di sini selama beberapa jam, kecuali sedikit gerakan pada mata, kepala, dan jari-jarinya, dia tidak bergerak satu kali pun, dan tubuhnya menjadi mati rasa karena mempertahankan satu gerakan dalam waktu yang lama. Meski begitu, dia tidak berani bangun dan bergerak. Gerakan apapun yang tidak mencolok mungkin akan membuat dia terkena musuh, jadi dia tidak bisa mengambil risiko. Ini juga merupakan pelatihan dasar seorang penembak jitu, yang memungkinkan dia mengintai di tempat yang sama untuk waktu yang lama seperti batu. Selama latihan, Ang Li pernah mengintai di tempat yang sama selama 48 jam dan akhirnya mengalahkan musuhnya. Mangsa telah mengambil umpannya dan siap berperang. Suara instruktur Mali terdengar, dan saraf Lian, John, dan Ali langsung menjadi tegang. Truk itu muncul di teleskop, diikuti oleh kendaraan musuh. Tak lama kemudian, truk dan musuh terlihat bahkan tanpa teropong. Ang Li pertama-tama memperkirakan jumlah musuh, lalu meletakkan teleskop, mengambil senapan sniper tipe 85 di tanah dan mengunci musuh melalui teropong. Truk itu adalah orang pertama yang bergegas menuju zona ledakan. Instruktur Mali memegang kemudi erat-erat dengan kedua tangannya dan sangat berkonsentrasi. Jika dia tidak berhati-hati, dia dan truknya mungkin akan terlempar ke langit. Untungnya, instruktur asal Mali berhasil menghindari semua bahan peledak dan meletakkan mobilnya ke samping jalan. Lian dan tiga lainnya juga menghela nafas lega. Jika instruktur Mali diledakkan ke langit, mereka tidak hanya akan kehilangan kekuatan vitalnya, tetapi juga berarti musuh tidak akan mengambil umpan. Sebuah bom yang dikendalikan dari jarak jauh terkubur di bagian depan. Sekalipun roda sesekali menabraknya, bom tersebut tidak akan mudah meledak. Pada dasarnya semua ranjau yang ditanam di babak kedua adalah ranjau yang akan langsung meledak jika roda menekannya. Kendaraan off-road musuh di depan berhasil melewati area bom yang dikendalikan dari jarak jauh, lalu bergegas menuju ladang ranjau, disusul musuh di belakangnya seperti segerombolan kawanan. Boom! Boom! Ketika musuh menyadari bahwa mereka telah memasuki ladang ranjau, semuanya sudah terlambat. Mobil tidak dapat berhenti sama sekali, dan ledakan terjadi satu demi satu. Bahkan jika seseorang berhenti, mereka masih berada dalam area ledakan bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Instruktur Mali meletakkan senapan mesin berat di jendela kabin dan memerintahkan, "No. 1. Ledakan bomnya." "Ya." Lian menjawab dengan lembut. Dia menyentuh remote kontrol yang ditempatkan di samping dengan tangan kirinya dan menekan tombol peledakan. Gemuruh. Musuh yang baru saja ingin mundur tercengang oleh pengeboman tersebut. Setelah dua pemboman berturut-turut, lebih dari separuh jumlah musuh telah hilang. Orang-orang yang tersisa segera keluar dari mobil mereka untuk mencari bunker untuk berperang. "Pukul!" Perintah instruktur Mali, dan pada saat yang sama dia menarik pelatuknya dengan jarinya, dan senapan mesin berat itu mengeluarkan lidah api dan menyerang musuh. Setelah terkena peluru senapan mesin berat, separuh musuh yang tersisa tumbang lagi. Awalnya ada hampir 60 musuh, tetapi dalam sekejap mata, tersisa kurang dari 20. Hal ini menegaskan pentingnya jebakan di medan perang, yang seringkali memungkinkan pihak yang lebih kecil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bang! Kegugupan Lian melonjak, dan dia sangat menyadari bahwa penembaknya adalah penembak jitu. Hampir pada saat suara tembakan terdengar, senapan mesin instruktur Mali terdiam. "Instruktur Mali!" Lian berteriak dengan suara rendah. "Aku baik-baik saja, hanya luka ringan," jawab Mari, tapi suaranya penuh kesakitan, tidak sesederhana luka ringan. Itulah yang sebenarnya terjadi. Peluru menembus pintu mobil dan kemudian mengenai dada instruktur Mali. Mali menunduk dan melihat dadanya berlumuran darah dan daging, bahkan rompi anti pelurunya telah tertembus peluru. Untungnya, ada dua garis pertahanan, pintu mobil dan rompi anti peluru, jika tidak maka tembakan akan dengan mudah menembus dada instruktur Mali. Bab 151. Itu penembak jitu. Lawan menggunakan peluru yang menembus baju besi. Harap berhati-hati. Instruktur Mali mengingatkan. Pelindung tubuh dibagi menjadi 6 tingkatan menurut standar Amerika. Ang Li dan lainnya menggunakan pelindung tubuh tingkat IIA. Pelindung tubuh semacam ini dapat menahan peluru yang ditembakkan dari pistol biasa dan senapan AK. Jelas tidak cukup untuk menahan peluru penusuk lapis baja penembak jitu. Itu Mueller. Orang itu menggunakan peluru penembak jitu yang menembus baju besi. Ang Li mengkonfirmasi identitas pihak lain dan mengamati ke depan. "Saya tidak melihatnya. Adakah yang bisa menentukan lokasinya?" "Saya tidak menemukan target," jawab Ali. "Aku juga." John mengikuti khotbah dan berteriak dengan tidak senang, "Bajingan itu, jika aku menemukannya, aku ingin melihat siapa yang lebih baik dengan peluru penembak jitu yang menembus baju besi atau peluru penembak jitu anti material milikku." Lian tersenyum dalam hati. Peluru penusuk lapis baja senapan sniper biasa dan peluru penembak jitu anti material bukanlah jenis yang sama-sama sekali, dan tidak ada perbandingannya. Untuk mengambil langkah mundur, di medan pertempuran penembak jitu, bukan berarti semakin kuat daya tembus peluru, semakin kuat pula. Sekali lagi, senjata hanyalah alat bantu, dan medan perang sebenarnya adalah manusia.
Instruktur Mali telah mengkonfirmasi hal ini lebih dari sekali. Misalnya, senapan sniper antimateri milik John keren, bukan? Apakah daya tembus peluru penembak jitu antimateri cukup kuat? Namun, selama pelatihan, instruktur Mali telah menggunakan senapan antik Mosingana untuk membunuh dia lebih dari sekali. Jika Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak, lalu apa bedanya seberapa tinggi penetrasi peluru penembak jitu Anda? Kita harus menemukan Mueller dulu, kata Ang Li. Bagaimanapun, Mueller juga seorang penembak jitu, dan peluru penembak jitu yang menembus baju besinya terlalu mengancam bagi semua orang. Instruktur, jika Anda menemukan Mueller, bisakah Anda menembaknya sampai mati? Tanya John. Peralatan telah ditemukan, dan Mueller tidak perlu hidup lagi, jawab instruktur Mali. Bagus, serahkan saja orang itu padaku, kata John bersemangat. Mendengar hal tersebut, Lian mengingatkan, John, jangan gegabah, Mueller tidak semudah itu untuk dihadapi. John berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, saya juga bukan pemula seperti itu. Mueller sepertinya menghilang setelah melepaskan tembakan. Tidak peduli seberapa keras Lian dan 4 orang lainnya mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Faktanya, jika dia tidak melihat seluruh rakyatnya akan dibunuh dan terpojok, Mueller tidak akan memilih untuk menembak. Jika Mueller menjadi komandan yang hebat, meskipun Mueller memiliki kesempatan untuk menembak Ang Li, dia akan mati di bawah senapan sniper orang lain. Oleh karena itu, Mueller mengambil resiko dan melepaskan tembakan, melenyapkan senapan mesin berat yang paling mengancam. Kini, Mueller dengan sabar mengintai, menunggu kesempatan untuk menembak Li. Memanfaatkan keheningan senapan mesin, beberapa anak buah Mueller mulai melawan, dan truklah yang pertama ditabrak. Mari terluka dan terkena hujan peluru saat ini. Situasinya bisa dikatakan sangat buruk. Pintu mobil tidak anti peluru. Bahkan senapan biasa pun bisa menembus pintu, menjadi ancaman bagi instruktur Mali. Untuk mencegah dirinya terbunuh oleh tembakan acak, instruktur Mali mulai mundur ke pintu lain, mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil dan meluncur keluar, menyandarkan tubuhnya pada ban. Dengan cara ini, dia jauh lebih aman. Krisis masih belum usai. Jika ada yang menyerang pedal gas dan menimbulkan ledakan, instruktur asal Mali tersebut masih terancam dikorbankan. Melihat ini, Ang Li berkata, John, Ali, saya akan menemukan cara untuk memancing Mueller keluar, dan kalian berdua akan mencoba membunuhnya. Lian, apa yang bisa kamu lakukan? Ali bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu dan lihat saja, kata Lian sambil meraih rompi anti peluru, melipatnya dan mengikatnya dengan helm, lalu meletakkannya di depan kepalanya. Sebuah bunker kecil terbentuk. Ang Li terbaring di sana. Jika Mueller menemukannya dan ingin menembaknya, kemungkinan terbesarnya adalah menembak kepalanya, jadi Ang Li harus melindungi kepalanya. Setelah bunker selesai dibangun, sebagian besar kepala Lian disembunyikan di balik helm dan rompi anti peluru, dan matanya terlihat untuk dengan cepat mengunci musuh melalui teropong. Jarak, arah dan kecepatan angin, del. Semua data terlintas di benak Lian. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan, lalu tanpa sadar menekan jari-jarinya, dan peluru itu terbang keluar dari ruang senjata dengan suara pop. Melalui skope tersebut, terlihat jelas sekuntum bunga darah yang menyembur dari kepala target dan kemudian jatuh ke tanah. Bunuh dengan satu tembakan. Pria bersenjata di sebelah almarhum panik dan menatap lokasi Lian, tetapi sebelum dia bisa melihat Lian, sebuah peluru terbang keluar dari ruang pistol Lian dan mengenai matanya, lalu mengenai dia di bagian belakang. Kepala. Terbang keluar. Satu lagi tembakan sampai mati. Segera setelah itu, seorang pria bersenjata lainnya tidak jauh dari situ juga terjatuh dalam genangan darah, juga ditembak mati. Bagi seorang penembak jitu yang baik, agar tidak membahayakan dirinya, biasanya ia hanya menembakkan satu tembakan ke tempat yang sama. Namun, Lian bersembunyi di tempat yang sama dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut, dan posisinya benar-benar terekspos. Kicauan, 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 serangkaian peluru meledak kurang dari 10 cm dari Lian, dan tanah mengenai wajahnya, tapi dia bahkan tidak berkedip. Karena musuh biasa pun telah menemukanku, maka sebagai penembak jitu, Mueller pasti juga menemukanku. Lian berpikir dalam benaknya, tidak berencana berpindah posisi, melainkan berencana melepaskan tembakan keempat dan kelima di tempat yang sama hingga Mueller mengambil umpan. Retakan. Tepat ketika Ang Li mengunci target keempat dan hendak menembak dan membunuhnya, tiba-tiba terdengar suara teredam. Bunker, yang ditempatkan di depan mengenai kepala Lian. Suara, gedebuk, itu seperti seseorang yang memukulnya dengan palu. Lian merasa pusing, tapi dia dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Mueller, kamu mengambil umpannya. Mueller mengambil umpan tersebut, ia terlalu percaya diri dan menarik pelatuknya ketika ia hanya menentukan posisi Ang Li dan tidak bisa melihat sasarannya. Keyakinannya berubah menjadi kesombongan, berpikir bahwa tembakan ini pasti akan mengenai Lian, bahkan jika Lian memakai helm, dia bisa membunuhnya. Tanpa perlindungan bunker buatannya sendiri, Ang Li memang akan mati di bawah senjata Mueller. Sangat disayangkan Mueller mengambil umpan tersebut, namun Ang Li masih hidup, namun kepalanya dipukul sedikit tidak nyaman. Bang! Suara tembakan senapan sniper antimateri terdengar dari sisi kanan belakang Ang Li, dan John lah yang menembakkan senjatanya. Tanpa bertanya, John menemukan Mueller.
Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan juga dari arah jam 3 Angli. Kali ini Ali yang menembakkan senjatanya. Ali, kamu bajingan, Mueller milikku. Maaf, kamu baru saja melukainya. Dia mati di bawah senjataku. Halo nak, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu ketika aku kembali. Pertengkaran antara John dan Ali datang dari komunikator yang membenarkan bahwa Mueller telah terbunuh. Meski Mueller tidak tewas di bawah senjata Angli, tidak diragukan lagi kontribusi Angli adalah yang terbesar. Bab 152. Dengan terbunuhnya Mueller, pekerjaan membersihkan musuh yang tersisa menjadi lebih sederhana. Beberapa musuh terbunuh atau memilih untuk meninggalkan senjata mereka dan menyerah, dan pertempuran berakhir dengan cepat. Lian segera bergegas memeriksa luka instruktur Mali. Pelurunya tertancap di tulang dan tidak merusak organ dalam. Hal ini membuat instruktur asal Mali itu beruntung. Angli, Ali, dan John semuanya telah mempelajari pertolongan pertama di medan perang, tetapi tidak semua orang dapat melakukan operasi rumit seperti mengambil peluru. Kesalahan kecil saja dapat memperparah cederanya. Lian membuka kotak P3K dan menaburkan 2 bungkus bubuk obat penahan darah pada lukanya. Setelah membalutnya dengan perban, dia memberi suntikan morfin kepada instruktur Mali untuk menghilangkan rasa sakitnya. Instruktur, kami harus membawamu ke rumah sakit, kata Lian dan membawa Siang Mali ke mobil. Instruktur Mali mengulurkan tangan dan meraih lengan Lian, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lian, ingat peralatan itu dan pastikan aman terlebih dahulu. Selain itu, jangan lupakan penembak jitu. Kelopak mata Lian sedikit terangkat, memikirkan penembak jitu yang pernah menyerangnya dan menggunakan peluru penembak jitu yang dimodifikasi. Instruktur, jangan khawatir. Kami akan memastikan keamanan peralatan. Adapun penembak jitu, jika dia berani muncul, saya pasti akan membunuhnya. Jangan gegabah. Instruktur Mali mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lian, lalu berjuang untuk naik ke kendaraan off-road dan berkata dengan wajah dingin, aku serahkan sisanya padamu, aku akan pergi ke rumah sakit sendiri. Pergi. Instruktur Mali. Lian dan 3 orang lainnya berteriak bersamaan. Berdengung. Instruktur Mali menginjak pedal gas, dan kendaraan off-road itu bergoyang dari sisi ke sisi dan melaju ke depan, beberapa kali hampir menabrak batu di pinggir jalan. Bisakah dia melakukan ini? Ali bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lian berpikir sejenak dan berkata, pergi ke ngarai dulu. Setelah mengikat para tahanan, Lian dan 3 lainnya mulai menuju ke ngarai tidak jauh dari sana. Ketika dia tiba di ngarai dan melihatnya, Lian diam-diam merasa bahagia. Suara baku tembak tadi pasti membuat takut personel bersenjata yang bertanggung jawab atas pengawalan, atau mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingan Lian dan kelompoknya, jadi mereka meninggalkan kendaraan dan peralatan mereka dan melarikan diri. Tentu saja, mungkin saja orang-orang itu tidak lari jauh, tapi bersembunyi di dekatnya dan mengamati secara diam-diam, siap melakukan serangan balik kapan saja. Jalan diblokir, dan Lian serta yang lainnya tidak dapat mengangkut kendaraan dan peralatan untuk sementara waktu, sehingga mereka bertiga mengintai di beberapa titik tinggi di pintu masuk ngarai. Jika ada yang ingin merampas kendaraan tersebut, mereka akan dikecam oleh Angli dan yang lainnya. Sepanjang malam terasa sangat sunyi, dan kurang dari 2 jam sebelum fajar, tiba-tiba terdengar suara dari komunikator. Wah, bos. Jinseng. Tanda seru. Alis Lian sedikit menegang, dan pikirannya berputar cepat. Komunikatornya dibawa oleh semua orang dari Jerman, dan totalnya hanya ada 4 set. Dia memiliki 1 set, Ali dan John masing-masing memiliki set lainnya, dan set sisanya menjadi milik instruktur Mali. Ali dan John ada di sisinya, dan komunikator yang digunakan oleh Wu Jinseng secara alami adalah milik instruktur Mali. Sesuatu terjadi pada instruktur Mali. Ini adalah reaksi pertama Lian, dan kemudian dia menyadari bahwa situasi Wu Jinseng juga sangat buruk. Panggilan. Lian mau menggunakan nafas naga untuk menyesuaikan diri agar dirinya cukup tenang. Jinseng, ada apa? Setidaknya dari suara Lian, dia tidak merasa gugup atau terkejut. Bos, aku dan temanmu tertangkap. Wu Jinseng berkata dengan ketakutan. Siapa yang menangkapmu? Suara Lian masih tenang. Wu Jinseng menjawab, saya tidak tahu, saya tidak dapat melihatnya, tetapi dia ada tepat di belakang saya, menodongkan pistol ke kepala saya. Jinseng, jangan takut, tenanglah dan tanyakan apa yang dia inginkan. Perintah Lian. Tidak peduli siapa pihak lainnya, karena mereka menangkap Wu Jinseng dan Mali alih-alih membunuh mereka secara langsung, mereka pasti punya tuntutan. Wu Jinseng berhenti sejenak dan berkata, bos, dia ingin kamu datang. Ingin aku datang? Alis Lian kembali menegang. Apakah kamu berbicara tentang aku? Mungkinkah penembak jitu itu bersembunyi di kegelapan dan menyelinap ke arahku? Siapa dia dan mengapa dia mengincarku? Banyak pertanyaan terlintas di benak Lian, tapi di permukaan dia sangat tenang dan berkata, oke. Katakan saja padanya dan saya akan segera ke sana. Bos. Wu Jinseng berteriak dengan penuh semangat, lalu melanjutkan, dia memintamu datang ke sini sendirian, dan kamu harus tiba dalam waktu 1 jam, kalau tidak dia akan membunuhku dan teman-temanmu. 1 jam terlalu terburu-buru. Ngarai ini berjarak ratusan kilometer dari Kam, jadi mengemudi pun terasa sedikit menegangkan. Jinseng, katakan padanya aku harus mencari mobil dulu.
Aku akan sampai di sana sebelum matahari terbit. Komunikator berhenti sejenak, dan kemudian suara ketakutan Wu Jinseng terdengar lagi. Bos, dia telah memasang bom waktu pada kita. Bomnya akan meledak dalam 2 jam. Bajingan ini. Lian diam-diam mengutuk dan menghibur, Jinseng, jangan takut, aku pasti akan bergegas. Bos, kamu harus datang. Wu Jinseng berkata dengan mulut penuh. Jinseng, percayalah, aku pasti akan melupakannya. Lian terus menghibur, lalu bertanya, bagaimana kabar instruktur Mali? Aku ingin meneleponnya. Temanmu sangat jahat. Dia pingsan. Jinseng, tolong. Lian ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ujung komunikator yang lain dimatikan. Setelah berpikir sejenak, Lian pun mematikan komunikatornya. Musuh memegang komunikator instruktur Mali di tangannya, yang berarti Lian, Ali, dan John tidak dapat lagi menggunakan komunikator tersebut untuk berbicara. John dan Ali pun mendengar apa yang baru saja mereka katakan. Seperti Lian, mereka memilih untuk segera mematikan komunikator, lalu berkumpul dengan Lian. Kami akan pergi ke sana bersamamu, seru John. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, pihak lain adalah orang yang sangat waspada. Dia bilang dia ingin aku pergi ke sana sendirian. Saat dia melihatmu, dia pasti akan membunuh instruktur Mali dan Wu Jinseng. Tapi ini sepertinya jebakan. Bukankah kamu sendiri yang jatuh ke dalam jebakan? Teriak Ali dari samping. Lian berkata dengan tenang, tetapi jika saya tidak pergi, instruktur Wu Jinseng dan Mali akan mati. Selain itu, orang-orang perlu menjaga tempat ini. Jika kita semua pergi, peralatan akan hilang. John dan Ali tampak depresi, dan untuk pertama kalinya mereka merasa tidak berdaya. Berkemah ratusan kilometer jauhnya. Wu Jinseng dan instruktur Mali diikat ke gerbang kamp, dengan bom waktu dengan angka merah kecil tergantung di dada mereka. Kondisi instruktur Mali sangat parah, selain luka tembak di dada, kepalanya juga mengeluarkan darah akibat benturan tersebut dan belum mendapat perawatan apapun. Bosku bilang dia akan datang. Aku memperingatkanmu untuk tidak main-main, kalau tidak bosku akan membunuhmu. Wu Jinseng berteriak keras untuk memberanikan diri. Bersambung.